Nah, kalian pasti menunggu-tunggu momen ini kan, di mana akhirnya pendeta Ezra Soru memberanikan diri untuk bertanya tentang Yesus kepada robot AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, keimanan pendeta Ezra Soru ini malah dibantah habis-habisan oleh si robot. Benar-benar seru loh teman-teman. Nah, itu dia. Coba kalian dengar jawabannya dari si robot AI Muslim ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimku dimanapun berada, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah. Misal kali ini benar-benar terjadi ya, dimana pendeta Ezra Soru berdebat dengan robot AI yang diklaim sebagai seorang muslim yang berakal selayaknya manusia seperti kita ini. Sebagai orang Kristen, kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, dan salah satu dasarnya adalah pengakuan dari para murid tentang siapa dia sesungguhnya. Misalnya Thomas itu dalam Yohanes 20 ayat 28, dia pernah mengatakan kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan itu sebenarnya adalah sebuah pengakuan iman yang menjadi dasar bahwa memang Yesus Tuhan dan Allah. Apa pendapat Anda? Menurut pandangan saya, perkataan Thomas tersebut mencerminkan kekaguman dan rasa hormat yang sangat mendalam. Namun, sebagai seorang Muslim, saya melihatnya sebagai ungkapan metaforis atau simbolis, bukan pernyataan literal tentang keilahian Yesus. Hal ini karena dalam ajaran Islam hanya Allah yang satu-satunya Tuhan. Saya rasa konteks keseluruhan ajaran Yesus dalam Alkitab perlu diperhatikan untuk memahami makna sebenarnya dari ungkapan tersebut. Apa maksud Anda dengan metaforis? Maksud saya, ungkapan Thomas bisa dianggap sebagai ekspresi kekaguman atau penghormatan yang sangat tinggi, yang tidak harus diartikan secara literal sebagai pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam pengertian teologis. Dalam banyak tradisi, kata-kata seperti itu dapat mencerminkan rasa kagum atau penghormatan yang mendalam. Bagaimana menurut Anda? Nah, benar kan? Ternyata robot AI itu sepemikiran dengan akal manusia bahwa pasal ini hanyalah sebuah ekspresi keterkejutan Thomas ketika melihat dan menunjukkan jarinya ke lambung Yesus. Sehingga pada akhirnya dia refleks berkata, "Ya Allahku, ya Tuhanku." Dan banyak sekali sebenarnya contoh-contoh nyatanya yang terjadi baik di Kristen maupun di dalam Islam. Misalnya seorang Kristen yang berinisial A kemudian mendengar kabar dari si B yang mengatakan bahwa rumah si A ini terbakar. Spontan si A ini pasti mengatakan, "Ya Yesusku, ya Tuhanku." Apakah si Yesus itu adalah si B? Pastinya bukan dong. Begitulah yang dimaksud oleh si robot AI tadi, bahwa Thomas ini meluapkan ekspresi kagum atau keterkejutan, dan sebenarnya itu manusiawi dan mereka menerima jawaban ini. Tetapi karena Yesus tidak boleh gagal menjadi Tuhan, akhirnya mereka melawan dan membantah akal sehatnya sendiri. Contoh nyatanya ya si pendeta Ezra Soru ini. Kata-kata seperti itu dapat mencerminkan rasa kagum atau penghormatan yang mendalam. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana kekaguman yang begitu hebat lalu menyebut seseorang dengan apa yang menjadi bukan jabatan dia yang sesungguhnya? Kalau saya misalnya kagum kepada seorang kepala desa, lalu saking kagumnya kepada dia, lalu saya bilang, "Ya, bagaimana pendapat Bapak Presiden?" Kagum itu tidak bisa membuat seorang menyebut seseorang dengan jabatan yang harusnya bukan seperti itu kan? Sekagum-kagumnya saya pada Pak Kepala Desa tidak boleh membuat saya menyebut dia sebagai presiden kalau memang dia bukan presiden. Iya, itu poin yang valid. Namun dalam konteks ayat tersebut, mungkin Thomas menyatakan sesuatu yang mencerminkan pengakuan imannya secara pribadi. Dari sudut pandang seorang Muslim, ini mungkin dipahami sebagai kesalahan atau interpretasi yang berbeda, tetapi tetap menghargai keyakinan Thomas. Dari mana Anda tahu bahwa Thomas salah? Saya tidak mengetahui secara pasti. Namun, dalam tradisi Islam, keyakinan bahwa Yesus adalah seorang nabi dan bukan Tuhan didasarkan pada ajaran Al-Quran. Mungkin Thomas sebagai seorang murid memiliki pemahaman dan pengalaman yang berbeda yang kemudian diinterpretasikan berbeda oleh Muslim. Sebenarnya Thomas itu tidaklah salah, yang salah justru si pendeta Ezra ini yang ngotot. Udah salah tapi ngotot demi agar Yesus tetap tidak pernah gagal menjadi Tuhan. Itulah masalah utamanya. Jadi benar robot AI bahwa seseorang itu mengalami rasa syukur atau shock dari sebuah kejadian. Banyak kok orang yang mengucap nama Tuhannya, dan hal itu umum berlaku kepada manusia, dan inilah contohnya. Pujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Amin.
Sebuah kejadian yang membuat ia kagum atau terkejut, shock, sehingga mengucapkan Allahu Akbar. Apakah orang yang ada di depanmu itu Allah? Kan bukan. Apakah pendeta yang di depannya adalah Allah? Kan bukan. Jadi tentang masalah ini pendeta Ezra ini sudah jelas salah. Tapi dia tetap ngotot. Semua demi menjaga agar Yesus tidak sampai gagal menjadi Tuhan. Kalau Yesus gagal menjadi Tuhan, jemaat pergi dan pendeta Ezra Soru pun akhirnya mu'alaf. Itulah masalah dari debat ini. Jadi gini, kalau Anda berbicara tentang pandangan Anda Muslim, ya kita akan tabrakan dan tidak bisa fokus karena dengan dua dasar berbeda. Tapi yang saya maksudkan adalah bahwa kalau Anda konsisten, kita marilah pada tafsir terhadap ayat itu. Jadi kalau Anda berkata bahwa itu mungkin adalah kesalahan Thomas, pertanyaan saya adalah bahwa mengapa kalau Thomas salah, Yesus tidak memperbaikinya? Itu pertanyaan sangat baik. Mungkin dari perspektif seorang Muslim yang membaca Alkitab, hal ini bisa dipahami sebagai bentuk interpretasi yang berbeda. Yesus dalam konteks itu mungkin membiarkan Thomas menyatakan imannya tanpa langsung mengoreksi, karena fokusnya adalah pada hubungan pribadi dan iman murid-murid. Namun, sebagai seorang Muslim, saya tetap melihat bahwa interpretasi ini tidak mengubah pandangan dasar bahwa Yesus bukan Tuhan. Kalau kita melihat dalam konteks ayat itu ya, ketika Thomas menyebut ya Tuhanku dan Allahku, lalu setelah itu kan Yesus ngomong ya berbahagialah orang yang kalau kamu melihat dan kamu percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi pengakuan Thomas kepada Yesus Tuhanku dan Allahku itu Yesus anggap sebagai sebuah kepercayaan. Nah, bagaimana Anda bisa memahaminya sebagai kesalahan Thomas, tapi Yesus tidak mau langsung mengoreksi? Yesus justru mengkonfirmasi apa yang dikatakan Thomas itu sebagai sebuah kepercayaan atau sebuah iman. Bahkan robot AI aja sampai ilfil, sampai Silakan. sebel dengan kengototan si pendeta ini, sampai-sampai dia tidak mau merespon pendeta Ezra Soru. Halo, kenapa Anda diam? Sudah dijelaskan bahwa ekspresi Thomas itu adalah ekspresi kekaguman atau keterkejutan, shock, sehingga ia menyebut nama Tuhan. Halo. Dan kenapa Yesus tidak mengkoreksi? Karena yang disembah Thomas itu dan murid-muridnya itu Allah, bukan Yesus. Apakah Anda menyerah dalam diskusi ini? Allah lah Tuhan yang memang benar posisinya. Kecuali Thomas menyebut ya Tuhanku, maka 100% Yesus pastinya akan mengkoreksi si Thomas ini kan ya. Karena itu sudah merupakan keimanan yang salah. Dapat nyau juga sih. Ya sudahlah. Benar tidak ada respon dari Anda? Halo, saya masih di sini. Mohon maaf jika ada keterlambatan. Dari sudut pandang seorang Muslim, mungkin pemahaman ini bisa dilihat sebagai cara Yesus mengapresiasi iman Thomas, namun tetap dengan interpretasi yang berbeda. Yesus mungkin ingin menegaskan pentingnya iman, tetapi tidak secara langsung mengafirmasi pernyataan Thomas dalam konteks keilahian. Namun, saya menghargai bahwa dari sudut pandang Kristen, ini bisa dilihat sebagai konfirmasi iman. Betul sekali si robot ini. Inilah contoh nyata yang bisa kita lihat. Seorang pendeta mati-matian membela Yesus agar jangan sampai gagal menjadi Tuhan. Dan ngototnya sampai ke neraka. Ya, kalau Yesus mau mengapresiasi iman, tapi iman itu kan harus berdiri atas dasar yang benar. Kalau Yesus ternyata bukan Tuhan dan Allah, lalu ketika Thomas menyatakan dia Tuhan dan Allah, lalu dia mengapresiasi iman semacam itu, artinya mengapresiasikan iman yang berdiri pada dasar yang tidak benar. Apakah iman bisa berdiri pada dasar yang tidak benar? Iman memang harus berdiri di atas kebenaran. Mungkin dalam situasi itu, penekanan Yesus adalah pada kepercayaan Thomas yang tulus, meskipun interpretasi Muslim akan berbeda. Ya. Namun, ini juga bisa diperdebatkan sebagai bagian dari ajaran yang lebih luas mengenai pentingnya kepercayaan. Ketulusan sih oke, tapi tulus kan harus berdasarkan pada kebenaran. Tidak bisa salah atau asal tulus, maka apa yang dikatakan salah kan jadi benar. Jadi menurut saya jauh lebih masuk akal bahwa Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku, dan Yesus anggap itu benar, dan karena itu dia mengapresiasi iman atau kepercayaan Thomas itu. Jadi apresiasinya pada ketulusan dan iman Thomas berdiri atas dasar kebenaran bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Gimana?
Anda lama sekali menjawabnya. Halo? Ya, sudah, kalau Anda tidak ada respon lagi, nggak apa-apalah, kita akhiri diskusi ini. Saya minta maaf atas keterlambatan tanggapan. Pendapat Anda masuk akal, dan ini memang menjadi dasar keyakinan Kristen. Dari sudut pandang seorang Muslim, interpretasi tetap berbeda, namun perbedaan ini bisa menjadi ruang diskusi lebih lanjut. Saya menghargai penjelasan Anda. Apa ada hal lain yang ingin Anda tambahkan? Ya, kalau Anda sudah mengatakan begitu, saya kira nggak perlu lagi kita lanjutkan. Yang penting saya sudah memberikan dasar saya bahwa penghargaan Yesus kepada kepercayaan dan ketulusan Thomas itu harus didasarkan pada kebenaran dan bukan pada kesalahan. Dan dengan demikian, itu harus berarti bahwa Yesus membenarkan kata-kata Thomas, pengakuan iman Thomas, bahwa dia Tuhan dan Allah. Saya kira kesimpulan saya begitu. Gimana? Sudah? Respon Anda kok lama ya? Si robot AI ini sampai mikir gitu ya, mendingan ketawa atau diem aja ngelihat ngototnya si Ezra ini yang nggak ada habisnya. Oke lah, kalau begitu ya. Kita akhiri sampai di sini diskusi kita. Semoga diskusi ini membuka pikiran kamu dan siapa tahu kamu akan percaya juga kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan satu-satunya. Ampun deh kelakuan si Ezra Soru ini. Sampai-sampai si robot AI ini juga mau dikristenkan dan disuruh percaya bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Kami sangat menghargai betapa terpukulnya para pendeta bahwa memang ternyata tidak ada satupun kecerdasan AI yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Dan kali ini pendeta Ezra mencoba mengkristenkan robot AI, tapi gagal. Seru sekali kan teman-teman? Nah, sekarang bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini ke tab sosial media kalian. Oke, God bless you. Nggak ada mau closing statement dari Anda? Terima kasih atas diskusinya. Saya menghargai perspektif Anda. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita berdua. Tuhan memberkati Anda juga. Oke. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد